Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya bahwa sholatku, kurbanku atau pengorbananku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah menggabungkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah bukti dan juga sebuah dalil bahwa kurban ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam syariat Islam. Bahkan para ulama pun bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Dan sebagaimana yang dilakukan dengan fisik, yang paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda-beda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat versinya ibadah fisik. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat ini Allah menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini fadilah atau keutamaan pertama dari menyembelih hewan kurban. Yang kedua, sedekah. Sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menyembelih hewan kurban. Bahkan para ulama pun berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban bagi yang mempunyai kemampuan itu hukumnya wajib. Walaupun ini bukan pendapat mayoritas ulama, tetapi sampai ada yang berpendapat demikian. Karena memang ayat-ayat tentang kurban ini cukup jelas dan tegas, bahkan kisahnya pun juga sangat luar biasa. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang tidur, dia mendapatkan mimpi dari Allah. Bahwasannya Allah ini menyuruhnya agar untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, tiba-tiba Allah menggantikannya dengan domba. Inilah kisah Nabi Ibrahim. Kisahnya cukup luar biasa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik yang dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.